Bayangkan sebuah tempat yang pernah menjadi kiblat pertama umat Islam, disucikan oleh 3 agama besar, dan menjadi saksi perjalanan suci para nabi. Disinilah letak keistimewaan Masjidil Aqsa, masjid yang bukan hanya menjadi simbol spiritual, tetapi juga simbol perjuangan dan harapan. Banyak dari kita mengenal Ka'bah sebagai pusat ibadah umat Islam, tapi tahukah Anda bahwa sebelum Ka'bah, Masjidil Aqsa lah yang menjadi arah sujud Rasulullah dan para sahabatnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Buat kamu yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan bantu sebarkan video ini agar semakin banyak yang sadar akan pentingnya Masjidil Aqsa bagi umat Islam. Setiap subscribe dari kalian adalah dukungan nyata untuk konten dakwah dan perjuangan umat. Mari kita jelajahi bersama sejarah, kemuliaan, dan keistimewaan Masjidil Aqsa dalam Islam. Masjidil Aqsa terletak di kota tua Yerusalem atau Al-Quds. Nama, Aqsa, berarti yang paling jauh. Karena saat peristiwa Isra, Mikraj, Rasulullah melakukan perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini bukan sekadar perjalanan biasa. Ini adalah perjalanan suci yang langsung diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Isra ayat 1, Allah berfirman, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ayat ini menjadi bukti nyata betapa pentingnya Masjidil Aqsa. Dari sinilah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke langit dalam peristiwa Mikraj. Di sana beliau menerima perintah sholat 5 waktu secara langsung dari Allah. Sebuah perintah yang menjadi tiang agama Islam hingga saat ini. Jadi, bukan hanya Ka'bah yang menjadi titik spiritual umat Islam, tapi Masjidil Aqsa juga merupakan poros penting dalam perjalanan akidah kita. Masjidil Aqsa juga menjadi kiblat pertama kaum muslimin. Selama 16 hingga 17 bulan sejak hijrah ke Madinah, umat Islam sholat menghadap ke arah Masjidil Aqsa. Baru setelah turunnya wahyu, kiblat dipindahkan ke Ka'bah di Mekah. Hal ini menunjukkan bahwa Masjidil Aqsa memiliki kedudukan spiritual yang sangat tinggi dalam sejarah Islam. Tidak hanya itu, Masjidil Aqsa juga disebut dalam banyak hadis Nabi. Salah satu hadis menyebutkan bahwa hanya ada 3 masjid yang disarankan untuk didatangi secara khusus. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Janganlah kalian mengadakan perjalanan untuk ibadah, kecuali ke 3 masjid, Masjidil Haram, Masjidku ini, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pahala solat di Masjidil Aqsa juga sangat besar. Dalam riwayat disebutkan bahwa 1 kali solat di sana bernilai 1000 kali solat dibandingkan dengan masjid lain, kecuali Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ini artinya, Masjidil Aqsa bukan hanya tempat sejarah, tapi juga tempat yang penuh pahala dan keberkahan. Masjidil Aqsa juga memiliki nilai sejarah yang sangat panjang. Banyak nabi yang diutus Allah pernah singgah, tinggal, atau berjuang di tanah suci ini. Nabi Ibrahim, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, bahkan Nabi Isa, semuanya memiliki hubungan erat dengan wilayah Al-Quds dan Masjidil Aqsa. Nabi Sulaiman lah yang dikisahkan membangun kembali Masjidil Aqsa setelah sebelumnya dibangun oleh Nabi Yakub, yang meneruskan jejak Nabi Ibrahim. Nabi Isa alaihi salam juga diyakini akan turun kembali ke bumi di akhir zaman, dan akan memimpin kaum muslimin di wilayah Al-Quds. Ini semakin menegaskan bahwa Masjidil Aqsa adalah lokasi akhir zaman yang sangat penting. Bahkan banyak ulama meyakini bahwa Imam Mahdi dan Nabi Isa akan memimpin solat dan perjuangan akhir umat manusia di tempat suci ini. Masjidil Aqsa juga menyimpan banyak keajaiban arsitektur dan nilai budaya. Kompleksnya luas, mencakup lebih dari 144.000 meter persegi, dan memiliki berbagai bangunan seperti Dome of the Rock, Qubbat As-Sahrah, dengan kubah emas yang sangat terkenal. Meskipun banyak orang salah mengira bahwa Dome of the Rock adalah Masjidil Aqsa, sebenarnya itu hanya salah satu bagian dari kompleks Masjidil Aqsa secara keseluruhan. Masjidil Aqsa bukan hanya bangunan, tapi simbol perjuangan. Selama ratusan tahun, masjid ini menjadi rebutan kekuatan besar dunia. Dari Romawi, Bizantium, Kekhalifahan Islam, hingga akhirnya dikuasai Zionis Israel. Bahkan hingga hari ini, Masjidil Aqsa terus menjadi titik konflik antara Muslim Palestina dan pasukan pendudukan Israel. Setiap kali kita melihat berita tentang Masjidil Aqsa, pasti ada tentang penodaan, penyerbuan, atau penangkapan warga Muslim yang sedang beribadah di sana. Ini membuktikan bahwa Masjidil Aqsa bukan hanya tempat suci, tapi juga simbol perjuangan umat Islam melawan penjajahan dan ketidakadilan.
Umat Islam di seluruh dunia memiliki kewajiban moral dan spiritual untuk membela dan memperjuangkan Masjidil Aqsa. Tidak harus dengan senjata, tapi dengan doa, donasi, dakwah, dan menyebarkan kesadaran tentang pentingnya Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa juga menjadi simbol persatuan umat. Dalam sejarahnya, ketika umat Islam bersatu, maka Masjidil Aqsa dalam keadaan aman. Tapi ketika umat Islam tercerai-berai, Masjidil Aqsa berada dalam cengkeraman musuh. Maka, semakin kita peduli, semakin kuat pula perjuangan untuk membebaskan tanah suci ini. Kini, Masjidil Aqsa bukan hanya berada dalam ancaman fisik, tapi juga dalam ancaman budaya. Banyak narasi sejarah yang dipelintir, banyak umat Islam yang bahkan tidak tahu di mana letak sebenarnya, dan apa bedanya dengan Dome of the Rock. Inilah tugas kita bersama, mengedukasi dan menyebarkan informasi yang benar tentang Masjidil Aqsa. Generasi muda perlu diberikan pemahaman tentang betapa pentingnya Masjidil Aqsa, bukan hanya sebagai tempat ibadah, tapi juga bagian dari identitas umat Islam. Jika bukan kita yang menjaga dan membela, siapa lagi? Dan jika bukan sekarang, kapan lagi? Banyak tokoh Islam sepanjang sejarah telah berjuang untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Salah satu yang paling terkenal adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Ia berhasil membebaskan Masjidil Aqsa dari tentara salib pada abad ke-12. Tapi perjuangan itu tidak singkat, butuh puluhan tahun konsolidasi dan persatuan umat. Salahuddin Al-Ayyubi bukan hanya dikenal sebagai jenderal hebat, tapi juga pribadi yang sangat mencintai Masjidil Aqsa. Sejak kecil ia ditanamkan semangat untuk membebaskan masjid ini. Maka dari itu, penting bagi kita untuk menanamkan semangat yang sama kepada anak-anak kita. Jangan sampai kita mengenal Masjidil Aqsa hanya karena konflik. Kenalilah ia karena sejarahnya, keutamaannya, dan kedekatannya dengan Rasulullah. Kenalilah ia karena menjadi tempat suci yang didoakan oleh Nabi Ibrahim, tempat sujud Nabi Daud, dan tempat yang dimuliakan oleh para malaikat. Bayangkan satu tempat yang di dalamnya pernah berkumpul para nabi, yang menjadi titik pertemuan bumi dan langit, dan yang menjadi titik tolak perintah paling agung dalam Islam, solat. Itulah Masjidil Aqsa. Setiap langkah yang kita ambil untuk mengenalkan dan memperjuangkan Masjidil Aqsa adalah langkah menuju kejayaan Islam. Setiap konten yang kita tonton, setiap informasi yang kita sebarkan, dan setiap doa yang kita panjatkan, semua adalah bentuk dukungan. Mari kita jadikan Masjidil Aqsa bukan hanya isu Palestina, tapi isu umat Islam. Bukan hanya perhatian sementara saat ada konflik, tapi perhatian sepanjang waktu karena ini adalah bagian dari agama kita. Ingat, Masjidil Aqsa bukan milik satu bangsa, tapi milik seluruh umat Muhammad. Penutupnya, mari kita sama-sama doakan agar Masjidil Aqsa kembali ke tangan umat Islam, agar umat ini kembali bersatu dan bangkit dalam iman. Dan buat kamu yang menonton video ini sampai akhir, jangan lupa like dan share ke teman-temanmu. Masjidil Aqsa menunggu kita, bukan hanya untuk dikunjungi, tapi untuk diperjuangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.